dikasihi Tuhan, selamat beribadah kepada Tuhan kembali. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan, namun saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kembali kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia Tuhan yang terus kami boleh alami di dalam hidup kami masing-masing. Dan saat ini Bapa, kami akan belajar firman-Mu. Tuhan Yesus tolong pimpin kami, biarlah Roh Kudus-Mu berkarya di dalam hati setiap kami, menerjemahkan firman-Mu, dan akhirnya kami boleh mengerti, memahami, dan menjadi pelaku daripadanya. Mari Bapa, tolong hamba-Mu maupun setiap kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil di dalam kitab Amsal pasal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Demikian, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Satu bagian firman Tuhan lagi di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan tema firman Tuhan, bermental kuat di tengah keadaan krisis. Bermental kuat di tengah keadaan krisis. Saudara Tuhan, tidak ada yang pernah memprediksi bahwa tahun 2020 baik negara kita bahkan hampir seluruh dunia akan menghadapi keadaan yang sulit akibat COVID-19 yang sedang mewabah ini. Ya, tidak ada satu orang pun yang mengetahui dan bahkan memprediksinya pasti tahun 2020 akan terjadi seperti itu. Ya, akan terjadi wabah ini dan kesulitan yang begitu amat berat saudara Tuhan. Nah, krisis dan kesulitan dirasakan hampir seluruh lapisan masyarakat dan bahkan seluruh dunia di seluruh bidang kehidupan, ya, di seluruh bidang kehidupan. Beban hidup yang semakin berat. Ada yang di PHK, putus hubungan dengan pekerjaan di mana dia bekerja, ada yang kesehatannya menurun dan bahkan ada yang terinfeksi COVID-19 ini, ada kejahatan yang semakin meningkat di berbagai tempat saudara Tuhan, dan bahkan ada perubahan demi perubahan cara dan tatanan hidup yang baru saudara Tuhan yang kita alami, yang kita rasakan, dan itu semuanya membuat kita sulit untuk bisa mengalaminya dan bahkan menghadapinya. Nah, akan tetapi, apakah ini baru terjadi? Kesulitan, krisis terjadi pada tahun ini, ya? Ternyata tidak semasa Tuhan, ya. Bukan hanya pada tahun ini saja terjadi krisis dan kesulitan di berbagai bidang kehidupan. Nah, seringkali kita mendengar seruan orang tentang sulitnya kehidupan ini. Misalnya, seruan yang mengatakan, keadaan ekonomi sedang tidak baik dan bisnis di mana-mana sedang sulit. Ya, keadaan ekonomi sedang tidak baik saat ini. Ya, keadaan bisnis di mana-mana sedang sulit. Saudara Tuhan, ternyata seruan ini tidak hanya kali ini aja kita dengar, tetapi mungkin dari kecil kita sudah mendengarkan akan slogan ini atau seruan ini saudara Tuhan. Ya. Orang-orang yang menghadapinya saudara Tuhan tidak berdaya, ya, tidak mampu menghadapi dan bahkan mengalaminya saudara Tuhan oleh karena ya kesulitan atau krisis yang melanda hidupnya. Ada banyak cara orang merespons akan kesulitan krisis yang sedang melanda hidupnya. Ada orang yang kuat, ada juga orang yang panik, ada orang yang stres, ya, ada orang yang malah dia semakin melemah, dia tidak berdaya, tidak mampu,
dan bahkan menyalahkan dirinya, menyalahkan Tuhan, menyalahkan banyak pihak. Namun saudara Tuhan, pada saat ini kita belajar, mari kita belajar apa kata firman Tuhan kepada kita tentang ketika kita menghadapi krisis dalam kehidupan kita. Krisis apapun itu saudara Tuhan. Apa pesan firman Tuhan bagi kita? Nah, melalui seorang raja yang bernama Salomo. Salomo adalah orang yang penuh hikmat. Dia memberikan sebuah nasihat kepada kita di dalam Amsal pasal 24 ayatnya ke-10. Dia mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatanmu. Nah, maksud dari kesesakan di sini sama Tuhan adalah masa krisis, masa sukar, masa yang penuh dengan kesulitan yang menimpa hidup seseorang dan bahkan yang sedang membumi saat sekarang ini. Nah, saudara, pada umumnya ketika manusia menghadapi berbagai kesulitan dalam hidupnya, maka manusia mengalami yang namanya down, gitu ya, lemah, tidak berdaya, dan banyak orang yang bahkan meninggalkan Tuhan oleh karena berbagai masalah yang terjadi dalam kehidupannya tidak selesai dan bahkan semakin bertambah-tambah. Nah, nasihat Raja Salomo kepada kita pada hari ini, dia mengatakan, ketika kita menghadapi situasi sulit, ketika kita down sama Tuhan, maka mengecillah kekuatan kita. Ya, mengecillah kekuatan kita ketika kita menghadapi masa krisis yang sedang menimpa kita. Tetapi sebaliknya, harusnya sama Tuhan, ketika kita menghadapi masa krisis, kekuatan kita harus semakin membesar. Semangat kita harus semakin bergelora sama Tuhan, ya, semakin membesar. Saudara yang dikasih Tuhan, krisis adalah masa ujian dalam hidup seseorang. Ya, mengapa Tuhan izinkan kita menghadapi masa sulit atau masa krisis? Mengapa sengasi Tuhan? Salah satu sengasi Tuhan adalah untuk bisa melihat seseorang itu, kesungguhan seseorang itu, mental seseorang itu kuat atau tidak. Dia sungguh-sungguh, ya, beriman, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan atau tidak. Ya, bisa juga sengasi Tuhan oleh karena mau melihat apakah orang itu bisa survive, ya, di dalam menghadapi krisis. Dia bisa keluar sebagai pemenang atau justru orang itu, ya, sebaliknya dia hancur dengan masalah yang dihadapinya. Seharusnya sama kasih Tuhan kita tidak sampai hancur ketika persoalan menimpa hidup kita, tetapi harusnya sebaliknya, ya, untuk kita bisa melewatinya, maka kita harus memperbesar kekuatan kita. Sebagai contoh kasih Tuhan, saudara kita yang sembuh dari COVID-19 ini, ya, yang terinfeksi coronavirus 19 ini, kasih Tuhan. Nah, bagaimana cara mereka untuk bisa melewatinya? Ternyata kasih Tuhan, secara manusia mereka tidak berdaya. Mereka tidak mampu ketika batuk yang tidak berhenti, ketika demam tinggi, ya, dikasih obat pun tidak turun-turun, ketika sesak nafas, ya, yang sewaktu-waktu nafas itu putus dari tubuh mereka, kasih Tuhan. Secara manusia mereka tidak berdaya, tetapi kasih Tuhan ternyata kuncinya adalah mereka tidak boleh putus asa. Mereka harus bersemangat, mereka harus melawan sakit yang ada di dalam tubuh mereka. Mereka harus melawan virus corona itu yang ada di dalam tubuh mereka. Ada yang tekun berdoa, ada yang berseru kepada Tuhan, ada orang yang mendekatkan dirinya kepada Tuhan, ya, sehingga hasilnya mereka survive sama Tuhan, ya. Mereka keluar sebagai pemenang, ya. Mereka sembuh sama Tuhan dan ada sukacita yang luar biasa.
Karena ketika krisis terjadi dalam hidup mereka, mereka tidak terpuruk, ya, tidak terpuruk dalam kondisi itu. Mereka tidak mereka tidak melemah kondisi keadaannya, mereka tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi mereka berjuang untuk melawannya. Mereka berani dan siap menghadapinya bersama Tuhan, ya. Jadi sama Tuhan, apa yang kita perlukan? Kekuatan apa yang kita perlukan pada masa-masa krisis yang bisa saja saat ini sedang kita alami dan akan kita alami sama Tuhan. Krisis atau berbagai-bagai pergumulan hidup yang kita alami. Yang pertama sama Tuhan, kita harus memiliki iman dan kedekatan dengan Tuhan, ya. Kita harus memiliki iman dan kedekatan dengan Tuhan. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan 18 sama Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan 18 dia mengatakan kepada kita, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, serasi Tuhan juga di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat berbicara demikian, ya. Nah, kita harus memperbesar kekuatan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika seseorang mengalami pertumbuhan rohani yang sehat, maka saat diperhadapkan dengan situasi yang sulit, saat COVID-19 ini melanda hidup kita dan bahkan dunia saat ini, maka seseorang itu akan tetap bisa menghadapi dan menerimanya. Dia akan berpaut kepada Tuhan. Ia akan sanggup melihat Tuhan dalam setiap persoalan, peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Ia sanggup bisa melihat Tuhan ada di dalam persoalan, krisis yang sedang dihadapinya. Seperti firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 tadi yang kita baca, ya, bahwa dikatakan kepada kita bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, dan seterusnya mengasihi Tuhan. Nah, kita dapat menghadapi berbagai krisis dalam hidup kita karena kita percaya bahwa kita bukan seorang diri, ya. Dan setiap masalah pergumulan itu Allah ada di sana. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, ya. Masalah yang kita hadapi saat ini, COVID-19 ini mengasihi Tuhan, sehingga banyak tempat ibadah, ya, tempat ibadah untuk sementara harus dihentikan dulu, ditutup dulu. Dan apakah ketika kita tidak beribadah kepada Tuhan, maka di gereja bersama-sama dengan umat Tuhan, maka iman kita harus mengecil, kita harus pesimis, kita harus menyerah dengan keadaan. Tapi tidak sama Tuhan. Justru bisa saja Tuhan punya rencana yang indah di balik semua krisis yang sedang dunia hadapi saat ini dan kita hadapi saat ini sama Tuhan, ya. Tuhan mungkin memanggil keluarga demi keluarga kita untuk lebih lagi mengenal Tuhan, dekat lagi kepada Tuhan. Tuhan memanggil keluarga demi keluarga untuk beribadah bersama-sama, bersekutu bersama-sama, hidup dekat kepada Tuhan. Bukan secara bersama-sama yang selama ini mungkin kita lakukan. Tapi saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, untuk hidup melihat Tuhan dalam setiap kondisi kehidupan krisis ini, bahwa Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Nah, saudara kasih Tuhan, orang-orang yang bertumbuh dalam iman yang sehat, maka ia akan melakukan atau dia akan selalu sabar dan bertekun di dalam doa.
Itu hal yang pertama sama Tuhan, ya. Dia akan sabar dan bertekun terus di dalam doa pengharapannya kepada Tuhan. Karena doa menjadi satu sarana yang baik sekali. Doa, ya, satu sarana yang cukup indah ketika kita berbicara kepada Tuhan tentang hidup kita, tentang krisis yang kita alami, tentang apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, saudara kasih Tuhan, tidak ada pribadi yang lebih tahu siapa kita. Tidak ada pribadi yang lebih mengenal dan bahkan mengetahui beban krisis yang kita alami saat ini. Apa yang kita hadapi. Tidak ada sama Tuhan selain pribadi Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan meminta kita supaya ketika kita menghadapi persoalan demi persoalan, pergumulan, krisis saat ini yang sedang melanda hidup kita, melanda negeri kita, saudara Tuhan, harus tetap sabar, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kita harus memakai lutut kita untuk bersekutu, berdoa, menantikan jawaban daripada Tuhan. Nah, ketika kita mengadu kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kekuatan, penghiburan. Dia akan memberikan kepada kita kelegaan, sekalipun masalah pada saat itu tidak langsung selesai, tidak langsung beres sama si Tuhan, tetapi ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada penghiburan yang luar biasa yang dianugerahkan kepada orang-orang yang dengan sabar, dengan tekun, dengan tetap di dalam imannya kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, sama Tuhan di dalam 1 Tesalonika tadi pasal 5 ayat 16 sampai dengan 18, dan dalam Filipi pasal 4 ayat keempat dia mengatakan kita harus bersyukur dan bersukacita, ya, bersyukur dan bersukacita senantiasa di dalam segala hal, ya, di dalam segala hal. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan umatnya, di dalam kehidupan saya dan kehidupan kita bersama. Nah, orang-orang yang hidup dekat kepada Tuhan, maka ia akan sanggup bersyukur, dia akan sanggup tertawa, dia akan sanggup bersaksi sama si Tuhan, sekalipun dia sedang berada di dalam badai kehidupan yang begitu berat, badai kehidupan yang bisa saja secara manusia, secara dunia, gelombang itu bisa menghanyutkan kita, ya, menerpa kehidupan kita sama si Tuhan. Tetapi kita bisa sama si Tuhan bersyukur di dalam segala hal. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bukan hanya bersyukur di saat sukacita, di saat kita berkemenangan, di saat kita mendapatkan berkat-berkat Tuhan, tetapi di dalam segala hal sama si Tuhan kita harus bersyukur, ya. Nah, sama si Tuhan, mengapa kita harus bersyukur dan bersukacita? Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberikan kekuatan, kemenangan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Dia akan memberikan jawabannya tepat pada waktunya. Dan mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Karena Allah memiliki rencana yang terbaik di dalam kehidupan saya dan saudara, dalam kehidupan umat manusia, dalam kehidupan, terlebih dalam kehidupan umatnya. Yang kedua, sama si Tuhan, ya. Yang kedua, kekuatan apa yang kita perlukan pada saat-saat kita menghadapi masa krisis dalam berbagai-bagai pergumulan kehidupan kita sama si Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki mental yang kuat. Bermental kuat sama si Tuhan. Di dalam Amsal pasal 24 ayat ke-10 yang kita baca tadi, nasihat Raja Salomo kepada kita mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, dan seterusnya sama si Tuhan, ya. Nah, kalimat tawar hati dalam hal ini berbicara tentang area mentalitas seseorang, ya. Area mentalitas seseorang sama si Tuhan. Mentalitas seseorang dalam menghadapi krisis, ya, biasanya sama si Tuhan kekuatannya mengecil, ya,
melemah saudara kasih Tuhan, karena kebanyakan seseorang atau orang-orang menghadapi krisis itu fokus terhadap masalah yang sedang dihadapinya, yang sedang dilihatnya saudara kasih Tuhan, ya, sedang situasi yang sedang melanda di sekitarnya, sehingga dia mengecil kekuatannya, dia lemah. Waduh, bagaimana mungkin kita bisa hidup? Bagaimana mungkin kita bisa, ya, menghadapi dan bahkan melewatinya? Saudara itu banyak orang yang akhirnya menjadi stres, banyak orang yang panik, banyak orang yang menyerah, tidak berdaya, bahkan menyalahkan banyak pihak, termasuk menyalahkan Tuhan di dalamnya. Tetapi orang yang bermental kuat saudara Tuhan, maka mereka akan tangguh di tengah-tengah badai dan gelombang hidup yang menimpa mereka. Mereka akan tangguh, berdiri kokoh saudara Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini saudara Tuhan akan mampu melihat masa krisis itu sebagai suatu tantangan yang harus ditaklukkan, bukan akhir segala-galanya, tetapi mereka menganggap bahwa itu suatu tantangan yang harus ditaklukkan. Jadi mereka tidak menyerah saudara Tuhan. Nah, bagaimana kita mengetahui orang-orang yang bermental kuat seperti ini saudara Tuhan? Nah, tanda-tanda orang yang bermental kuat yaitu yang pertama, mereka akan hidup optimis dan bersemangat. Mereka hidup optimis dan bersemangat. Nah, kita tahu saudara Tuhan, ya, bahwa ketika seseorang optimis, selalu berpikiran positif, ya, selalu berpikiran baik dalam seluruh situasi keadaan yang dialaminya sama si Tuhan. Dia selalu berpikiran positif, bukan negatif, ya. Dia akan selalu sama si Tuhan memandang Tuhan dalam setiap persoalan yang dihadapinya dan menyerahkannya kepada Tuhan. Termasuk sama si Tuhan masa sulit dan pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini, ya. Jadi sama si Tuhan hidup bersyukur dan bersukacita saat kita menghadapi tantangan. Bersyukur dan bersemangat, ya, bersemangat. Di dalam firman Tuhan Amsal pasal 17 ayat 22. Dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 22 dia mengatakan kepada kita, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Seperti saudara kita yang mengalami terinfeksi COVID-19 tadi, mereka bisa sembuh oleh karena semangat yang bergelora di dalam diri mereka, sehingga mereka bisa menghadapinya dan berkemenangan di dalamnya. Hati yang gembira, kita harus senantiasa berpikiran positif, ya, bersemangat sama si Tuhan, sehingga kita akan tahu bahwa semangat dan hidup optimis itu, ya, kita berpikiran bahwa badai pasti berlalu di dalam kasih dan kedaulatan Tuhan. Badai pasti berlalu di dalam kasih dan kedaulatan Tuhan semata-mata. Yang kedua, sama si Tuhan. Yang terakhir, hidup berkarya baik di tengah-tengah krisis. Ini tanda orang-orang yang bermental kuat, ya. Dia akan hidup berkarya di tengah-tengah masa pandemi ini, di tengah-tengah berbagai krisis yang melanda hidupnya. Nah, saudara Tuhan, seseorang yang mengalami krisis, ya, tidak akan menghentikan dia untuk berkarya, tidak akan menghentikan dia untuk berhenti berkarya saudara Tuhan, beraktivitas dan lain sebagainya. Tetapi justru sebaliknya, ya, sebaliknya harusnya seseorang yang mengalami krisis dia harus lebih giat lagi, dia harus lebih ulet lagi, bekerja keras dan bertanggung jawab. Nah, saudara Tuhan, orang-orang yang berusaha, orang-orang yang gigih sama Tuhan, orang-orang yang memperbaiki dirinya, mungkin ada hal-hal kegagalan-kegagalan di masa lalunya, kegagalan-kegagalan yang mungkin selama ini diperbuatnya. Sekarang ini dia harus berjuang. Ada banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan ketika masa sulit kita hadapi. Misalnya, kalau kita bisa membuat kue, kita belajar, apalagi zaman sekarang ini sama Tuhan, ya, kita bisa
diberikan petunjuk-petunjuk melalui internet yang kita bisa cari, ya. Kita search Sorga Kasih Tuhan, dan kita dapatkan bahan-bahannya apa, caranya bagaimana, ya. Kita bisa membuatnya dan menjual, dapat penghasilan. Sekalipun tidak langsung wah Sorga Kasih Tuhan, tetapi kita melihat bahwa ada Tuhan di sana berkarya, bekerja untuk bisa, ya, menghidupi kita. Dan bahkan banyak pekerjaan yang lainnya, tukang kah, untuk membersihkan rumah kah, ya, atau berkebun kah, dan masih banyak lagi. Nah, kita harus berkarya, kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik Sorga Kasih Tuhan, bukan sebaliknya meratapi nasib, berpangku tangan, menunggu bala bantuan, stres dan lain sebagainya. Tentunya bukan ini yang dikehendaki Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita harus mengupayakan apa yang Tuhan percayakan, bersandar penuh kepadanya. Nah, dan hidup bijaksana di masa krisis yang melanda hidup kita. Setiap keputusan yang kita ambil, kita panggil Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Dan tentunya berkat-berkatnya akan dilimpahkan kepada kita. Nah, Sorga Kasih Tuhan tidak boleh panik, ya, tidak boleh semakin mengecil kekuatan kita, tetapi harus memperbesar, ya, kekuatan kita. Ketika kita antusias, ketika kita Sorga Kasih Tuhan memperbesar kekuatan kita, maka ada banyak jalan keluar yang akan kita dapatkan karena Tuhan memimpin kita. Kita membutuhkan kekuatan ekstra dari Tuhan. Nah, Sorga Kasih Tuhan pada dasarnya secara alamiah, mental setiap orang itu lemah, tetapi mental itu perlu dilatih, ya, agar setiap kita semakin kuat. Bukan hanya otot badan kita yang perlu dilatih, tetapi iman dan mental kita juga harus semakin hari semakin dilatih, supaya semakin hari semakin kuat Sorga Kasih Tuhan, ya, semakin hari semakin kuat. Ada satu cerita Sorga Kasih Tuhan, orang yang naik permainan halilintar atau roller coaster Sorga Kasih Tuhan, ya. Roller coaster Sorga Kasih Tuhan itu sangat mengerikan sekali ketika seseorang baru melihat dan bahkan mau menaikinya, ya. Ada banyak orang yang menaiki permainan ini, mereka menyerah, tidak mau lagi, karena ketika naik Sorga Kasih Tuhan, turun, diputar, ya, jungkir balik kita dibuatnya Sorga Kasih Tuhan. Saya pernah naik halilintar ini Sorga Kasih Tuhan atau permainan roller coaster ini Sorga Kasih Tuhan, sangat-sangat mengerikan sekali. Orang-orang yang ada di sekitar saya pada teriak-teriak secara histeris depan belakang saya Sorga Kasih Tuhan. Tetapi saya bukan nggak ada ketakutannya Sorga Kasih Tuhan. Saya takut tapi nggak keluar suara seperti mereka. Tetapi saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, jangan sampai jatuh Tuhan, jangan sampai rel ini lepas dari dari relnya, jet itu lepas dari rel yang ada. Apalagi bunyi-bunyinya kan seperti itu, ya. Nah, jadi ada ketakutan Sorga Kasih Tuhan, ada ketakutan. Tetapi ada seorang pilot pesawat Amerika Sorga Kasih Tuhan. Dia biasanya membawa pesawat tempur, ya, Amerika Serikat Sorga Kasih Tuhan. Tetapi ketika dia naik jet coaster ini Sorga Kasih Tuhan, maka apa yang terjadi? Ketika naik, ketika turun, ketika berbelok, ketika jungkir balik, ya, Sorga Kasih Tuhan, diputar balik Sorga Kasih Tuhan, kepala kita di bawah, apa yang terjadi? Nah, seorang pilot ini dia tenang saja. Dia bahkan Sorga Kasih Tuhan mengambil momen itu untuk berselfie dan bahkan memvideokannya, ya. Dia videokan Sorga Kasih Tuhan. Dan ketika pada turun Sorga Kasih Tuhan, yang tadinya pada histeris, nah dia tenang aja Sorga Kasih Tuhan. Kenapa? Mengapa pilot ini dia tenang saja Sorga Kasih Tuhan? Apakah urat ketakutannya sudah putus? Tentunya tidak. Tidak. Tetapi karena dia sudah terbiasa, sudah terlatih Sorga Kasih Tuhan menghadapi medan yang begitu sulit ketika dia membawa pesawat tempur, sehingga untuk naik jet coaster itu aja
itu sangat kecil. Itu sangat kecil bagi dia saudara kasih Tuhan. Nah, demikian juga kita saudara kasih Tuhan ketika diperhadapkan pada masa kesesakan, masa-masa kesulitan, berbagai krisis di dalam hidup kita, maka tidak boleh tawar hati. Anak Tuhan tidak boleh tawar hati, tidak boleh pesimis. Jangan menyerah dengan keadaan, jangan panik dan bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi tetaplah berjuang, berdoa, bersyukur senantiasa. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Maka Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengerjakannya sungguh-sungguh, maka Tuhan Yesus yang menjadi satu-satunya jawaban yang pasti di dalam hidup kita. Badai hidup pasti berlalu. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Badai hidup kita pasti berlalu. Pergumulan pandemi COVID-19 ini pada waktunya Tuhan pasti berlalu. Biarlah kita boleh berpengharapan terus di dalam Tuhan. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang hidup. Engkau Allah yang sudah menerangi kami akan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Dan biarlah tidak berlalu begitu saja, Engkau selalu ingatkan kami, dan Engkau mampukan kami untuk melakukannya di dalam hidup kami hari lepas harinya, ketika kami menghadapi krisis, berbagai krisis yang melanda hidup kami dan bahkan dunia ini. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu panik, tetapi kami harus tetap bersabar, menantikan Tuhan, mengerjakan apa yang bisa kami lakukan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menjauh kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Berkati firman bagi kami, berkati kami semuanya, keluarga demi keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.